Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadillah liridha'illahi ta'ala wa risyafa'ati rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah wa jamil awliya wa suhada wa sholihin wa amatana fi bihari ulumihim wa karamatihim fid dunya wal akhirah. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 14. Syahdan laki sesudahnya himpunan 50 aqaidul iman itu di dalam kalimat syahadah yang pertama. Maka ditambah lagi di bawah ini dengan beberapa lagi makna syahadat tauhid. Maka mudah-mudahan dengan taufik Allah Ta'ala dibukakan hati yang baca padanya dengan menghadirkan sekalian makna itu di dalam hatinya hingga dapat tercampur cahaya makna dua kalimat syahadat di darah dagingnya yang disebut dengan malakah, disebut dengan malakah. Sehingga apa? Dapat tercampur cahaya makna dua kalimat syahadat di darah dagingnya selamanya, hidup hingga matinya dengan husnul khotimah. Dan lagi berkata setengah ulama bahwa dua kalimat syahadat itu hurufnya ada 24 huruf. Ingat, dua kalimat syahadat hurufnya ada 24. Di dalam sehari semalam ada 24 jam. Maka diharap ampunan Tuhan dengan 24 huruf itu pada dosa 24 jam, satu hari satu malam. Dan lagi dua kalimat itu ada 7 kalimat. Maka diharap pada Tuhan mengampuni dosa 7 anggota dan meluputkan 7 api neraka. Ini dua kalimat syahadat. Ada berapa kalimat? Ada 7 kalimat. Dengan harapan Tuhan mengampuni dosa 7 anggota badan. Ini kalau kita teruskan luar biasa. Sebetulnya Allah itu menurunkan suhuf dan ayat dan kitab suci. Suhuf dan kitab suci. Apa suhuf itu? Adalah lembaran-lembaran yang suci, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berupa kitab ada 4. Kalau suhufnya ada 100. Suhuf itu kalau kita baca dalam Al-Qur'annya disebut dengan apa? Suhufi Ibrahim. Surat apa? Surat Al-Fil. Al-A'la sabbih isma rabbikal a'la. Suhufi Ibrahim wa Musa.
Suhuf yang 60 itu diturunkan kepada Nabi Sis, itu 60. Terus 30 kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang 10 diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, pas 100. Yang 4 kitab suci diturunkan kepada Taurat kepada siapa? Nabi Musa. Zabur kepada Nabi Daud. Injil kepada Nabi Isa. Al-Quran kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pas 104. Semuanya suhuf dan kitab-kitab itu semuanya diringkas dengan Al-Quran yang ada 30 juz. Ada berapa surat? 114. 114 dibagi 2 menjadi ada berapa? 70. 70 kalau diringkas menjadi 7, sama kan? Nah, dengan apa? Dengan kalimat syahadat ada 7. Terus 30 juz itu 114 surat itu yang pertama kali suratnya yaitu suratul Fatihah. Surat Fatihah ada berapa ayat? Ada 7. Ada berapa ayat? Ada 7. Pertama kali yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Terus jutaan huruf itu pertama kali huruf apa? Huruf ba. Ba ada titiknya. Titik ini loh nuktah yang disebut dengan nuktah atau titik. Udah titik. Yang namanya titik sudah nggak bisa diganggu gugat. Nggak bisa diganggu lah, putus. Mau tak mau harus ngikut kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakin tanpa ada tawar menawar. Harus yakin semuanya kembali kepada kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus tandanya orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ini macam mana? Tandanya ngikut perintah Allah dan ngikut perintah Rasul. Itu tandanya. Maka kalau kita ngikut perintah Allah, diantaranya adalah ibadah sesuai dengan titah manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah semuanya ini dirangkum menjadi yang paling total. Yang paling top itu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sujud ini luar biasa. Sujud itu berapa anggota? 7. Ada 7 lagi. Nah, ini bab 7 ini. Ada 7. 7 ini diringkas jadi 1. Apa? Masuk di dalam hati. Kalau syariatnya ada 7 mana? Ayo, pertama. Jidat apa kening? Kening. Jidat kening sama saja. 2, 3 mana? Telapak tangan. 4, 5 lutut. 6, 7 kaki. Ini 7 anggota ini harus semuanya itu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus diringkas menjadi 1 apa? Hatinya pun juga harus sujud. Banyak orang yang sujud namun hatinya tak sujud, kemana-mana. Ya, macam kita, kadang sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ingat, nanti lauknya apa ya? Oh, berarti sujudnya kurang sempurna. Masya Allah, ayo kembali kepada kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Luar biasa ya. Suratul Fatihah itu luar biasa. Kenapa kita anggap biasa? Karena setiap hari dipakai, dibaca. Yang kedua, kenapa sujud itu? Kamu sujud itu berapa menit kira-kira? Berapa menit sujud? Nikmat apa enggak sujud? Kok cepat-cepat nikmat, gak dinikmati? Macam mana ya? Kita berarti kurang bisa menikmati nikmat Allah berupa kesempatan bisa sujud.
Maka itu nanti satu-satunya yang paling mengukir dalam kehidupan kita setelah meninggal dunia, sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dulu diperintah sujud, mau sujud. Sekali lagi, la ilaha illallah. Ini artinya yang bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 ini. La ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin fil wujudi, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, illallahu al ma'budu bihaqqin, tidak ada yang disembah kecuali Allah yang disembah dengan hak. Illallah al ma'budu bihaqqin la ma'buda bihaqqin fil wujudi, illallahu al ma'budu bihaqqin. Itu artinya. Yang kedua artinya la ilaha illallah, la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftakiran ilai kullu ma adahu illallah. Al mustaghni wa an kulli ma siwahu al muftakiru ilai kullu ma adahu. Panjang sekali ya. Iya. La mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftakiran ilai kullu ma adahu illallah. Al mustaghni wa an kulli ma siwahu al muftakiru ilai kullu ma adahu. Ini sifat ghaninya Allah, bahwasanya la mustaghniyan, tidak ada yang tak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, tidak ada yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya selain Allah butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya la ilaha illallah. La wajibal wujudi, tiada yang wajib wujudnya, illallah wajibul wujud, hanya Allah yang wajibul wujud. Selain Allah mungkinat, selain Allah mungkin saja ya, boleh wujud boleh tidak, tergantung siapa, tergantung Allah mewujudkan apa tidak. Ada Allah itu terpaksa mewujudkan kita? Enggak. Allah enggak wujudkan itu harus ya Allah, enggak ada yang maksa. Ya tergantung Allah sendiri. Raju ya Allah engkau wujudkan di Jakarta, tak. Nggak ada permintaan, nggak ada permohonan, ya Allah yang menghendaki ada raju ya ada raju lah. Jadi orang lingga ya orang lingga. Itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Yang keempat, la mustahiqan lil ibadah bihaqqin, nyata dia yang mempunyai hak dibuat ibadah, hak yang disembah, hak yang diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa al mustahiqu lil ibadah bihaqqin, hanya Allah yang hak dibuat ibadah padanya. La khaliqa, tiada yang menjadikan sekalian makhluk, illallahul khaliqu kulli syai'in, hanya Allah ialah yang menjadikan sekalian makhluk. Makhluk apapun yang jadikan Allah, jangan khawatir. Jangan khawatir. Ya, yang nampak maupun enggak nampak. Ada makhluk tak nampak? Ada. Ada yang nampak? Ini nampak semuanya ini. Oh, ini ada yang nampak, ada yang tak nampak oleh mata. Seperti apa? Malaikat. Seperti apa? Jin. Nah, jin pun juga enggak nampak oleh mata. Maka kalau kita itu nanti jumpa sesuatu seperti itu, andaikan loh ya, tenang saja. Itu menunjukkan oh sama, itu pun juga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, sama dengan kita. Ada yang pernah nampak? Mau juga? Janganlah ya. Nggak usah ya. Nggak usah. Andaikan jumpa, Allah kalau mengendaki nggak masalah. Andaikan jumpa, oh itu pun juga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti teman kita kalau kita ke hutan, yang manjat-manjat tuh namanya apa? Yang manjat-manjat.
Itu nunjukkan juga siapa mau jadi dia. Siapa mau jadi dia? Nggak mau kan? Dia pun nggak ada permintaan, Allah yang wujud. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kan sama-sama saja, ya kan? Dia makan, kamu raju makan tak? Dia kalau haus minum tak? Kamu haus minum tak? Kalau dia malam tidur apa tidak? Awak tidur tak? Sama, yang bedakan apa? Yang bedakan dia itu tak berbaju, kamu pakai baju, ya tak? Yang bedakan lagi adalah tentang ibadah. Sama. Teruskan lagi. Ayo, la ilaha illallah, ai la raziqa, tiada yang memberi rizki, illallahu ar-raziqu kulli syai. Ar-raziqu kulla syai. Hanya Allah ialah yang memberi rizki tiap-tiap makhluk. Yakin satu-satunya yang ngasih rizki, yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mantapkan betul itu. Jangan khawatir masalah rizkilah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, ucapkan lagi la ilaha illallah. La ilaha illallah. La muhyi, tiada yang menghidupkan, illallah muhyi kulla syai'in. Hanya Allah ialah yang menghidupkan setiap sesuatu. Jangan khawatir, ya. Teruskan lagi, la ilaha illallah, la mumit, tiada dia yang mematikan, illallah mumitu kulli syai'in. Hanya Allah ialah yang mematikan sesuatu. La ilaha illallah, aila muharrika, tiada yang menggerakkan, illallah muharriku kulla syai'in. Hanya Allah yang menggerakkan setiap sesuatu. Buktinya apa, Pak? Bukti kamu menulis. Nulis itu pakai apa? Pakai tangan. Tangan yang menggerakkan itu ada unsur darahnya, ada unsur ototnya, ada unsur yang bisa digerakkan. Yang menggerakkan apa? Jantung kita. Jantung yang menggerakkan apa? Nyawa. Nyawa. Coba kalau kita itu utuh semuanya, tak ada nyawanya, disebut mati. Bisa bergerak apa tidak orang mati? Enggak bisa. Suruh bergerak-gerak enggak kalau enggak digerakkan. Di depannya kasih sate tak mau makan juga. Ini sate, ini kopi, enggak mau minum juga. Coba kalau kalian semuanya ini sate, langsung lah bergerak karena masih hidup. Yang bikin hidup siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikatnya, yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruskan lagi, la ilaha illallah, la musakkina, tiada yang mendiamkan, illallahul al-musakkinu kulla syai'in. Hanya Allah ialah yang mendiamkan, yang menggerak, yang tidak menggerakkan. Subhanallah, ya. Ayo punya keyakinan seperti itu. Teruskan lagi, la ilaha illallah, aila nafi'at, tiada yang memberi manfaat, illallahun nafi' likulli syai'in. Hanya Allah ialah yang memberi manfaat. Maka ayo kita mohon kepada Allah, karena apa? Satu-satunya yang bisa memberi manfaat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memohon, ya Allah, Allahumma anfa'na bima alamtana, Allahumma rzuqna manna fi'an. Ya, sering mohon itu ya. Kalau ilmu sudah manfaat luar biasa. Luar biasa ilmu kalau menjadi manfaat. Dan bahaya betul ilmu ketika tidak bermanfaat.
bukannya menambah dekat kepada Allah, tetapi menambah jauh kepada Allah. Beda dengan ilmu yang bermanfaat, tambah hari tambah yakinnya, tambah hari tambah yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kitabnya kan seperti itu. Kita diperintah untuk setiap hari menambah ilmu. Kan doanya Nabi, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasba fil buhuril fawaidi. Kun mustafidan, setiap hari engkaulah mengambil manfaat dari ilmu. Kulla yaumin ziyadatan, setiap hari tambah ilmu. Jangan kita itu tiap hari tambah usia tanpa tambah ilmu. Harus tambah hari tambah ilmu. Beliau teruskan, la ilaha illallah, la dharra, tiada yang memberi madarat, illallah ad-dharra likulli syai'in, illallah ad-dharru likulli syai'in, hanya Allah ialah yang memberi madarat. Enggak ada bahaya kecuali Allah datangkan sesuatu yang berbahaya juga. La ilaha illallah ay la mutasarrifa fil wujudi, tiada yang melakukan di dalam segala keadaan. Illallah al mutasarrifu fil wujudi, hanya Allah lah ialah yang melakukan di dalam segala keadaan. Insyaallah itu ada 17 makna daripada la ilaha illallah. Syahdan, lagi sudahnya telah diketahui bahwa segala yang wajib bagi sekalian Rasulullah alaihi wasallam yaitu 4 perkara, dan yang mustahil pada mereka itu pun 4 perkara, yaitu lawanannya 4 yang wajib itu, dan yang harus bagi mereka itu 1 perkara. Maka jumlahnya 9 aqaid pada sekalian Rasul, dan disertakan pula di sini 4 perkara daripada rukun iman. Pertama, percaya pada sekalian Rasul alaihi wassalam, dan bahwasanya Nabi Muhammad penghabisan Rasul, lagi bahwa yang lebih afdal, 1, dia adalah akhir daripada Rasul, yang kedua lebih afdal daripada sekalian makhluk, khairul bariyah, khairul bariyah. Pandai ya, khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul bariyah. Daripada makhluk. Kedua, percaya pada sekalian malaikat. Ketiga, percaya pada sekalian kitab yang diturun dari langit. Keempat, percaya pada hari kiamat. Maka jumlahnya 13 aqaid ini masuk pada kalimat syahadat yang kedua, sebagaimana tersebut di bawah ini. Sebab sekalian itu telah dikhabarkan oleh pada kalimat syahadat, ya, dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiap-tiap barang yang dikhabarkan olehnya dengan dia, maka sekalian itu hak benar adanya. Sesuatu yang dikabarkan oleh Nabi, yang dibawa oleh Nabi adalah perkara yang hak, perkara yang hak, yang benar. Muhammadur Rasulullah, sama Muhammadur Rasulullah. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teruskan sekalian ya. Siddiq, Nabi Muhammad dan sekalian Rasul, sekalian mereka itu hak benar segala perkataan siddiq, benar apa yang dibawa, benar apa yang dikatakan. Sidqun, amanah. Nabi Muhammad dan sekalian Rasul, sekalian mereka itu mempunyai kepercayaan yang sempurna. Amanah, kepercayaan yang sempurna. Amanah itu merupakan titipan.
tabligh Nabi Muhammad SAW dan sekalian Rasul sekalian mereka itu telah menyampaikan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifatnya tabligh asal kata dari balagho, balagho. Maka orangnya disebut mubali. Kalau perempuan mubali, semua Rasul, semua Nabi lah menyampaikan. Semuanya lah disampaikan. Yang keempat, fatonah. Nabi Muhammad dan sekalian Rasul sekalian mereka itu sempurna pengertian dan pengetahuannya, sempurna. Kalau menyampaikan sempurna, pengertiannya pun sempurna, gak ada yang kurang. Maka beliau ini punya sifat fatonah, sangat cerdas sekali, cerdik sekali. Mustahil. Pada sekali mereka itu lawanan 4 perkara yang tersebut di atas sebut sidik, amanah, tabligh, fatonah itu ada mustahilnya. Terus sekali lagi yang harus ini bagi sekalian mereka itu al-aradul basyariyah yang tiada menjadikan kekurangan, yang disebut dengan yaitu al-aradul basyariyah sifat manusiawi. Sifat manusiawi yang tidak mengurangi derajat kenabian. Coba kalian semuanya ini manusia haus tak? Pernah haus tak? Nabi pun pernah haus juga. Kita lapar tak? Pernah lapar juga. Nabi juga pernah lapar. Beda ini. Yang kedua ini, kalian pernah kenyang tak? Pernah kenyang tak? Ini mumpung banyak hantaran ya. Mumpung banyak hantaran, ini kurang pesertanya ini. Banyak ini bungkusannya ini. Waduh, makan semaunya akhirnya kenyangan. Itu kita. Nabi tak pernah. Nabi itu bagaimana sistemnya? Itu konsepnya makan sebelum lapar. Berhenti sebelum kenyang. Minum sebelum minum pada waktu haus. Ya, macam itu kalian semuanya. Ya. Insya Allah. Nah, sekarang Rasul, semua Rasul ini itu sholawatullah alaihi wassalatu wassalamu alaihi, sekalian mereka itu hak benar. Sekalian Rasul itu adanya memang benar. Jangan ingkar terhadap adanya Rasul. Nabi Muhammad SAW penghabisan Rasul dan lebih afdal daripada sekalian makhluk. Selanjutnya benar sekalian malaikat alaihimus salatu wassalam. Benar sekalian kitab yang diturunkan dari langit kepada sekalian Rasul. Yang terakhir benar segala khabar hari kiamat yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu semuanya benar. Maka dengan sebagaimana yang telah tersebut dalam kitab ini, memadailah dibuat mendapatkan yang wajib daripada ilmu tauhid. Pas insya Allah ini cukup untuk kita semuanya. Untuk aqaid 50 semuanya terangkum dalam 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.